Pada zaman dahulu, di sebuah desa di daerah Jawa Tengah, hidup seorang pemuda bernama Jaka Tarub. Ia tinggal bersama ibunya yang biasa dipanggil Mbok Rondo. Ayahnya sudah lama meninggal. Sehari-hari Jaka Tarub dan Mbok Rondo bertani padi di sawah. Pada suatu malam, di tengah tidurnya yang lelap, Jaka Tarub bermimpi mendapat seorang istri bidadari nan cantik jelita dari kayangan. Begitu terbangun dari tidur, Ternyata aku cuma mimpi. Duh, aku jadi tidak bisa tidur lagi. Aku keluar saja lah. Jaka Tarub. Loh, gimana ya Jaka Tarub? Tadi juga sudah tidak ada di kamarnya. Oh, itu dia. Apa yang sedang dia pikirkan ya? Apa jangan-jangan dia berpikir untuk rumah tangga? Teman-temannya kan sudah banyak yang sudah menikah. Aku harus mencari wanita yang baik untuk dia. siang hari ketika Mbok Rondo sedang berada di sawah, tiba-tiba datang Parano, pemilik sawah sebelah menghampirinya. Mbok, mengapa anakmu sampai saat ini belum menikah juga? Gak tahu Pak. Emangnya kenapa nanya kayak gitu Pak? Tidak ada apa-apa, Mbok. Aku bermaksud untuk menjodohkan anakmu dengan anakku Laraswati. Hah? Mendengar niat Pak Rano yang baru saja diutarakan, ia sangat senang. Laraswati adalah seorang gadis berparas cantik yang tutur katanya lemah lembut. Ia yakin kalau Jaka Tarub mau menjadikan Laraswati sebagai istrinya. Walaupun demikian, Mbok Rondo tidak ingin mendahului anaknya untuk mengambil keputusan. Biar bagaimanapun, ia menyadari kalau Jaka Tarub sudah dewasa dan mempunyai keinginan sendiri. Saya setuju Pak, tapi apa sebaiknya kita tanya ke anak-anak kita dulu aja ya? Iya baik, kata Mbak Rondo benar. Nanti kita coba tanyakan kepada anak kita masing-masing. Hari berganti hari, Mbok Rondo belum juga menemukan waktu yang tepat untuk membicarakan rencana perjodohan Jaka Tarub dan Laraswati. Ia takut Jaka Tarub tersinggung. Mungkin juga Jaka Tarub telah memiliki calon istri yang belum dikenalkan kepadanya. Lama-kelamaan, Mbok Rondo lupa akan niatnya semula. Bu, aku pergi berburu dulu ya. Iya, hati-hati ya nak. Semoga dapat buruan yang besar untuk makan malam kita beberapa hari lagi. Aku mau istirahat dulu. Sial, baru kali ini aku mengalami nasib seperti ini. Buruan sudah di tangan, malah dimangsa oleh binatang buas. Pertanda apa ini? Sebaiknya aku melanjutkan perjalanan pulangku. Aku capek sekali. Seekor hewan buruan pun yang melintas di depan. Sedangkan matahari semakin meninggi. Aku lapar sekali. Sebaiknya aku pulang saja lah. Semoga ibuku nanti bisa mengerti keadaanku. Ketika Jaka Tarub mulai memasuki desanya, Ada apa ini? Kenapa banyak orang yang jalan yang sangat tergesa-gesa dan mereka pun memandangku dengan pandangan aneh. Terus aku pikirkan, aku sudah lapar sekali. Aku ingin cepat kembali ke rumah. Ada apa ya? Sabar ya nak. sepeninggal ibunya, Jaka Tarub mengisi hari-harinya dengan berburu. Hanya dengan berburu, Jaka Tarub bisa melupakan kesedihannya. Di suatu pagi hari, Jaka Tarub telah bersiap untuk berangkat berburu. Dengan santai, ia berjalan menuju hutan Wonowoso karena hari masih pagi. Ketika sampai di hutan pun, Jaka Tarub hanya menunggu hewan buruan lewat di depannya. Tak terasa, hari sudah siang. Duh, dari tadi pagi aku menunggu hewan buruan. Tapi tidak ada satu pun yang aku dapat. Aku haus sekali. Baiklah, aku coba cari air. Wow, itu kali Toya Wening. Sudah kelihatan dari sini. Aku seperti mendengar suara gadis-gadis bergurau. Ini mungkin kemakaian saja. Mana mungkin gadis-gadis bermain di bulan laras ini. Ada gadis cantik yang sedang mandi di kali Toya Wening. Jantungku jadi berdebar tentang ini. Gadis-gadis itu semuanya berparas sangat cantik-cantik. Apakah ini arti mimpi ke waktu itu? Itu di atas
ranting pohon seperti ada tumpukan baju. Mungkin itu tumpukan baju para bidadari itu. Jika aku mengambil salah satu pakaian bidadari ini, tentu yang punya tidak akan dapat kembali kekayaan. Sang bidadari yang bajunya kucuri pasti akan berdiam menjadi iblis. Dengan hati-hati, Jakataru berjalan menghampiri tumpukan baju itu. Ia berjalan sangat perlahan. Jika para bidadari itu menyadari kehadirannya, tentu semua rencana akan buyar. Jakataru memilih baju berwarna merah. Setelah berhasil, Jakataru berburu-buru menyelinap ke balik semak-semak. Tiba-tiba, seorang dari bidadari itu berkata, Ayo kita mulai sekarang, hari sudah menjelang sore. Ayo. para bidadari itu keluar dari danau dan mengenakan pakaian mereka masing-masing. Loh, kemana selendangku? Kok tidak ada? Gimana kamu menaruh selendangmu, Nawangwulan? Siapa yang mencari selendangku ya? Karena Nawangwulan tidak menemukan bajunya, ia segera masuk kembali ke danau Tayawening. Teman-temannya yang lain membantu mencari baju Nawangwulan. Usaha mereka sia-sia karena baju Nawangwulan sudah dibawa pulang Jakataru ke rumahnya. Akhirnya seorang bidadari berkata, Maaf Nawangwulan, kami harus meninggalkan sini dan kembali ke kayangan. Iya tidak apa-apa kakak. Masa aku harus tinggal di sungai ini selamanya? Nawangwulan tidak dapat berbuat apa-apa. Ia hanya menganggukkan dan melambaikan tangan kepada teman-temannya yang terbang perlahan meninggalkan danau Tayawening. Barang siapa yang menemukan selendangku, jika itu perempuan, akan kujadikan saudaraku. Jikalau itu laki-laki, akan kujadikan suamiku. Jakataru yang sedari tadi memperhatikan gerak-gerik Nawangwulan dari balik pohon tersenyum senang. Jakataru pun keluar dari persembunyiannya dan berjalan ke arah danau. Ia membawa baju mendiang ibunya yang diambil ketika pulang tadi. Jakataru segera memberikan baju yang dibawanya kepada Nawangwulan. Saya bidadari, aku membawakan pakaian yang kau butuhkan. Ambillah dan pakailah segera, mari sudah hampir malam. Aku Nawangwulan, aku dari kayangan yang tidak bisa kembali karena bajuku hilang. Karena tadi aku sudah bersumpah, aku menerimamu menjadi suamiku. Beberapa tahun kemudian, kebohongan Jakataru pun terungkap. Hah? Ini kan selendangku, selendangku yang berwarna merah. Kenapa bisa ada di sini? Wah, pasti Jakataru yang menyembunyikannya. Mudah sekali Jakataru padaku. Sore hari, ketika Jakataru kembali ke rumahnya, ia tidak mendapati Nawangwulan dan anaknya Nawangsih. Wulan, gimana kamu? Hari sudah menjelang malam, tapi tak temukan Nawangwulan. Gimana mereka? Kenapa kau tega melakukan ini padaku, Jakataru? Maafkan aku Nawangwulan, aku menyesal Nawangwulan. Hanya itu kata-kata yang sanggup diucapkan Jakataru. Nawangwulan dapat merasakan betapa Jakataru tidak berdaya di hadapannya. Sekarang kau harus menanggung semua akibat perbuatanmu, Jakataru. Mulai sekarang kita bukan lagi suami istri. Anak kecil itu masih tertidur lelap. Ia tidak sadar bahwa sebentar lagi ibunya akan meninggalkan dirinya. Betapapun salahmu padaku, Jakataru, Nawangsi tetaplah anakku. Jika suatu hari ia ingin menemuiku, bakarlah batang padi, maka aku akan turun menemuinya. Iya Nawangwulan, akan aku turun dia kalau katakan. Jakataru hanya bisa menahan kesedihannya dengan sangat. Ia ingin terlihat tegar. Setelah Jakataru menyatakan kesanggupannya untuk tidak bertemu lagi dengan Nawangwulan, sang bidadari pun terbang meninggalkan dirinya dan Nawangsih. Jakataru hanya sanggup menatap kepergian Nawangwulan sambil mendekap Nawangsih. Sungguh kesalahan tidak termaafkan. Tiada hal lain yang dapat dilakukan saat ini selain merawat Nawangsih dengan baik seperti pesan Nawangwulan.